Iya, selamat siang Ibu Noni. Selamat jumpa. Iya, saya memang sebagai hamba Tuhan beberapa kali waktu itu datang besok Ibu, Oma. Ya cuma apa ya, sampai hari ini beberapa sudah agak lama memang Oma nggak pernah saya ketemu. Nah lalu saya berpikir ya saya sekaligus besok dan sekaligus konseling sama Ibu yang memang eh, sakitnya ini kan lumayan berat ya, kalau menurut pemikiran saya itu berat. Nah jadi sebelum kita mulai konseling ini dengan Ibu Noni, kita berdoa dulu ya. Bapak Surgawi, kami bersyukur siang hari ini bisa jumpa dengan Ibu Noni bersama Oma, di mana beberapa waktu yang lalu kondisi dan keadaan daripada Ibu Noni mulai terganggu, kurang sehat. Tetapi pertolongan Tuhan, siang ini kami ketemu menghendak konseling tentang keberadaannya. Kiranya Tuhan yang campur tangan dalam pertemuan ini, supaya ada solusi, ada jalan keluar yang Tuhan berikan, yang Tuhan campur tangan dalam pergumulan, dalam persoalan keluarga Ibu Noni di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mari Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami, supaya di dalam konseling ini kami menemukan apa yang harus menjadi rencana dan ketetapan Tuhan untuk kami harus lakukan secara khusus buat Ibu Noni. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa dan memulai konseling siang hari ini. Amin. Iya Ibu, saya prihatin tentang sakit yang dialami oleh Ibu Noni. Mungkin Ibu bisa sampaikan, ceritakan awal mulanya kira-kira bagaimana sampai bisa Ibu, karena saya sering melihat Ibu sehat, tapi terakhir dengar kabar dari Oma itu Ibu sakit, ya sakit gula dan parah. Nah begitu, jadi saya ingin tahu ceritanya seperti apa. Mungkin Ibu bisa sampaikan cerita tentang sakit Ibu ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan memang sih di ujian mengatakan apapun yang terjadi kita harus bilang Tuhan Yesus itu baik. Waktu saya udah sakit 2 kali. Waktu tahun kemarin saya sakit di kaki sebelah kiri, di tengah-tengah itu. Pertama-tama mulanya terasa kayak rupa rematik begitu, nyut-nyut. Iya, kayak rematik ya Bu? Iya, kayak rematik seperti gitu, sampai sakit merah. Terus kata teman-teman dikirain bisul gitu. Saya gosok pakai bawang putih malah menjadi, dia keluar kulit-kulit. Saya penasaran, saya tusuk pakai peniti, akhirnya infeksi. Oh ya, karena ditusuk pakai peniti jadi infeksi ya. Terus kaki saya bengkak waktu itu, sampai nggak bisa jalan, mau turun tangga juga nggak bisa. Terus akhirnya suami ngambil alternatif, masih dipencet terus tuh kaki saya supaya nanahnya keluar. Tadinya tidak bolong, jadi bolong. Setelah nanahnya keluar 1 hari itu dipencet kaki saya 1 hari 2 kali untuk dibersihin nanahnya. Saya udah putus asa, saya bilang Tuhan, kok Tuhan pakai saya begini ya, dicobain saya begini, saya udah nggak kuat, dipencetin terus kaki saya. Rasanya kepengen copot nih kaki gitu, dicopotin aja lah, saya udah nggak sanggup gitu kan. Akhirnya dipencetin terus. Akhirnya saya juga kan pernah ke dokter melalui BPJS, sempat takut juga sih udah masuk di dokter itu. Dokter udah periksa radiologi, tes darah. Terus setelah itu saya
apa pemeriksaan COVID apa, dibilangnya saya COVID. Dari situ disuruh pulang sama dokter, ya udah. Suami khawatir bagaimana nih selanjutnya. Akhirnya 2 bulan mandek di rumah, dibersihin terus sama suami. Terus ada satu saat orang gereja juga sih datang, bapak-bapak, dia bilang dia sempat bersihin juga luka saya. Kok ini mesti digunting nih, ada jaringan matinya. Tapi dia nggak sempat gunting karena dia ada urusan buru-buru. Nah setelah itu udah, besok-besoknya lagi dia nggak datang lagi. Kita berdua kebingungan, dana nggak ada. Akhirnya dapat solusi dari teman dari suami, ada ini di klinik dulu kan di Perumnas Klender. Di Perumnas Klender ada klinik ini, coba aja nih nomor teleponnya dikasih. Tanya informasi, sekali masuk baru pertama kali datang jadi pasien 500.000. Iya, waktu pertama ya, mahal ya. Nah selanjutnya mereka bisa kurang-kurangin jadi mentok-mentoknya 300. Setelah itu udah nih, sampai saya jual motor, dari gereja juga dapat bantuan tahun kemarin. Setelah itu kita berobat di situ. Untung perawatnya baik sih, orang Makassar gitu ya. Sekarang udah dipindahin perawat itu, nggak tahu di mana tugasnya, tapi tetap masih di klinik itu. Terus saya diobatin sama dia selama 21 kali ya. Pertama-tama berobat 1 kali ya itu berobatnya ya. Pertama berobat saya 1 minggu bisa 3 kali karena parah waktu itu. Ongkos grabnya aja udah pulang pergi udah berapa, belum lagi seminggu 3 kali udah 300 kali 3 udah 900 ya. Seminggu 3 kali belum ongkos bolak-balik. Dulu saya nggak bisa jalan, akhirnya naik grab mobil. Pas Tuhan udah sembuhkan saya, sisa 5 kali lagi saya berobat, tidak perlu naik grab lagi, saya naik busway. Aja waktu itu sempat nggak nganterin juga, saya datang sendiri untuk buka perban puji Tuhan setelah itu sembuh. Nah ini yang kedua kalinya, yang dijempol pengambilan tulang udah 35 kali. Lebih berat ya Bu ya? Lebih berat. Yang kedua ini ya? Kedua ini lebih berat. Kata perawat masih butuh pengobatan, cuma saya tidak ada biaya, jadi saya stop untuk pengobatan ini. Tapi saya yakin dan percaya dengan iman, Tuhan sudah sembuhkan, Kemarin juga sempat kesaksian di gereja, saya bilang Tuhan sudah sembuhkan saya bisa melayani Tuhan. Kemarin saya coba pakai sepatu, sudah bisa. Jadi saya bersyukur sama Tuhan masih bisa boleh pakai sepatu, sandal sampai sekarang. Tidak pakai bantalan lagi. Kalau di perawat sih memang masih pakai bantalan di belakang kakinya karena takut kena tulang yang satu, kan tulang jempol ada 2. Jadi tulang saya yang di jempol baru diambil 1 gitu. Jadi satunya enggak diambil kan? Apa mau diambil lagi? Enggak ya. Tapi lukanya sudah mulai sudah tertutup sih ya, daging kan sudah tumbuh ya. Iya. Makanin putih telur aja Pak. Jadi makanan nggak ada pantangan ya? Nggak ada sih, asal jangan manis-manis. Yang manis-manis nggak boleh karena gula ya, gula jadi. Karbohidratnya kan kalau itu jangan terlalu banyak, kayak nasi sama roti. Boleh di kakinya. Oke. Iya, jadi Ibu Noni ini memang kita juga semua manusia di dunia ini kan, siapa sih yang mau sakit, ya kan? Kita maunya kita sehat, semuanya lancar, ya, keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak, semua sehat. Tapi kadang-kadang tiba-tiba kita jadi sakit, ya. Saya tahunya dulu Ibu kan sehat, dagang, bawa motor ke sana kemari. Nah, rupa-rupanya Ibu malah tiba-tiba sakit seperti ini. Nah, proses pengobatan yang begitu panjang, ya Bu ya. Nah, cuma saya melihat Ibu menjalani ini, tadi Ibu katakan bahwa
ya bersyukur saja menghadapi sakit ini. Bagaimana Tuhan campur tangan untuk kasih kekuatan untuk menjalani sakit ini. Terus bagaimana Tuhan juga berkarya sehingga bisa berobat, ya kan, melalui biaya-biaya Tuhan cukupkan, sekalipun harus mandiri, ya mandiri untuk pengeluaran, ada yang harus dikorbankan, dijual untuk pengobatan. Nah, jadi satu hal bahwa ya di dalam tubuh ini, firman Tuhan bilang dalam tubuh ini memang karena Adam jatuh dalam dosa mengakibatkan sakit penyakit itu dengan sendirinya muncul terhadap semua manusia. Tetapi satu perkara, Adam yang kedua yaitulah Kristus Yesus Tuhan yang kita percaya. Kita sudah percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Sekalipun sakit, tetapi hati ini selalu mengucap syukur karena ibu sudah dipenuhi dengan Tuhan dan firman. Nah, makanya selalu bersyukur lalu menjalani kondisi ini. Ya mungkin waktu ibu jalani pengobatan atau lagi sakit, waktu itu ibu lagi